Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari belakangan ini kita disodorkan isu yang kembali mengemuka tentang LGBT atau LGBT. Ini merupakan akronim yang kepanjangannya L itu lesbian, wanita menyukai sesama wanita. Kemudian gay, laki-laki menyukai sesama jenis laki-laki. Kemudian B itu biseksual, kecenderungan seksual ganda, menyukai wanita sekaligus menyukai laki-laki juga. Ini namanya serakah, dua-duanya diembat semua. Kemudian yang keempat itu T, transgender, di mana laki-laki dengan beberapa tindakan tertentu, misalnya operasi, berubah menjadi wanita, atau sebaliknya wanita yang berubah menjadi laki-laki. Nah, terkait dengan ini semua, bagaimana menurut pandangan hukum Islam? Yang jelas ini merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan transgender, sebetulnya laki-laki yang berdandan layaknya wanita saja hukumnya diharamkan. Begitupun sebaliknya, perempuan yang berdandan menyerupai laki-laki, tasabuh dengan laki-laki, juga itu adalah perkara yang diharamkan. Ini sebetulnya bicara tentang penyimpangan perilaku, kebiasaan sehari-hari, bukan sebuah pilihan bebas sebetulnya. Dan ini bisa diatasi dengan komitmen yang kuat untuk berubah. Nah, terkait dengan ini, agar tidak terlalu banyak komentar yang merupakan pendapat saya, ada baiknya kita mengutip sebuah keterangan yang tercantum dalam kitab Nasaihul Ibad. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar, salah satu mujtahid di kalangan mazhab Syafi'i, yakni Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kitab ini juga telah disyarah oleh ulama besar juga, ulama asal Indonesia yang sempat menjadi mufti, bahkan sempat menjadi imam Masjidil Haram, yakni Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Bahwasanya sab'atun la yanzuru ilaihimul khaliqu yaumal qiyamah. Ada 7 golongan manusia yang al-khaliq, yakni Allah Azza wa Jalla, la yanzuru ilaihim, tidak akan mau menatap mereka dengan tatapan rahmat dan kasih sayangnya pada hari kiamat nanti. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mau mensucikan mereka. Artinya Allah belum mau mengampuni dosa-dosa mereka semua pada hari kiamat nanti. Wa yudkhiluhumun nar, dan mereka dimampirkan dulu oleh Allah ke dalam neraka untuk mencuci dosa-dosa mereka. Nah, siapa yang dimaksud 7 golongan manusia tersebut? Yakni yang pertama, al-fa'ilu wal maf'ul bih. Orang yang homo dan yang melayani orang yang homo. Al-fa'il itu subjeknya, pelaku homo atau pelaku lesbi atau penyuka sesama jenis. Wal maf'ul bih, termasuk juga objek, jadi pasangan yang melayaninya. Jadi ada satu hal yang juga mesti kita ketahui, ternyata pasangan homoseksual itu belum tentu semuanya menyukai sesama jenis. Ada yang sekedar melayani saja. Demi uang dia melayani orang yang homo. Demi uang dia melayani orang yang lesbi. Bicara tentang pasangan kan sedemikian rupa. Jadi ada yang posisinya sebagai subjek, ada yang posisinya sebagai objek yang melayaninya. Entah apapun motivasinya, tapi yang jelas dua-duanya ini sama-sama diharamkan. Baik subjeknya maupun objeknya, ketika mereka melakukan ini semua, ini perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang sangat mencemaskan sebetulnya. Dikarenakan di abad modern ini mulai ngetren lagi budaya pergaulan bebas yang sedemikian rupa.
Makanya orang tua juga mesti waspada, memperhatikan pergaulan anak-anaknya, dan melihat perkembangannya. Jadi ada cerita menarik ini. Ada remaja yang mulai tumbuh dewasa. Dia curhat dengan orang tuanya. Jadi pemuda ini, remaja yang beranjak menjadi pemuda dewasa ini curhat, kok dia kalau ngelihat cewek cantik itu ngederdet, kata dia. Justru itu kan jangan dimarahin dong, itu bagus. Berarti dia normal kan? Bayangkan kalau dia nggak ngederdet lagi, apa jadinya sebetulnya? Dia normal. Tinggal diberikan wawasan saja. Yang namanya hawa nafsu. Itu sesuatu yang normal sekali dan bagian daripada kehidupan umat manusia. Jangan dilarang. Tinggal diarahkan agar sesuai dengan rambu-rambu norma moral yang ada, adat istiadat kita, terutama sesuai dengan nilai-nilai agama. Karena agama ini kan mengatur moralitas kita. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang diharamkan, mana yang diperbolehkan. Ini penting bagi kita semua. Tapi yang jelas, al-fa'il wal maf'ul bih, orang yang homo maupun orang yang lesbi, subjek maupun objeknya, dua-duanya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wannakihu biyadih. Orang yang menikahi tangannya sendiri. Ini sering diinterpretasikan ini onani, masturbasi. Tapi tak sesederhana itu sebetulnya perkaranya. Yakni ada orang-orang yang memilih hidup bebas, tidak mau ada tanggung jawab dan beban, dan dia tidak menikah. Setiap kali dia diperintahkan, disarankan untuk menikah, padahal dia mampu secara ekonomi misalnya, mampu secara fisik misalnya. Setiap kali dia disarankan untuk menikah, dia menolak. Dikarenakan bagi dia itu adalah beban. Dan dia memilih untuk melampiaskan hasrat seksualnya dengan tangannya saja. Ini yang disebut dengan wanakihu biyadih, orang yang menikahi tangannya sendiri. Ini pun perbuatan tercela yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wanakihul bahimah, orang yang menikahi binatang. Ini tindakan penyimpangan seksual yang sungguh luar biasa ya. Bahasa umumnya kan penyimpangan seksual. Tapi bahasa agama ini perbuatan tercela, fahsya. Ini perbuatan tercela, perbuatan menyimpang dan diharamkan, serta dimurkai, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada budaya-budaya yang baru berkembang di barat gitu, kecenderungan menikahi binatang peliharaan. Ada yang menikahi ularnya, ada yang menikahi anjingnya misalnya, atau binatang peliharaan kesayangan yang lainnya. Ini kan sebuah penyimpangan sebetulnya. Karena kita bicara sederhana saja, seganteng-ganteng manusia, secantik-cantik manusia, nggak ada binatang yang demen sama manusia. Gimana sebinatang-binatangnya binatang sebetulnya, hewan. Ketika dia punya hasrat, dia tidak berhasrat kepada manusia. Dia akan berhasrat kepada sesama jenisnya. Kucing ya sama kucing, kambing ya sama kambing, kebo ya sama kebo. Itu normalnya. Makanya stresnya manusia, betapa menyimpangnya manusia ketika manusia justru malah berhasrat kepada binatang. Makanya ini perbuatan tercela, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wanakihul mar'ati min duburiha. Orang yang menggauli istrinya dari duburnya. Nah, ini kalau bahasa kitanya apa? Sodomi. Ini juga penyimpangan seksual. Dan memang kita sedang dihadapkan dengan ancaman itu sebetulnya. Karena ada yang disebut dengan predator seksual, yang dia menyukai anak kecil gitu, terserah apa jenisnya, entah dia perempuan atau laki-laki, dan dia menggaulinya dengan melakukan sodomi kepadanya. Makanya sebetulnya regulasi yang harus dikuatkan. Tidak salah kemudian ketika pengadilan memutuskan hukuman mati misalnya kepada para predator seksual tersebut, predator anak-anak tersebut, hukuman mati atau hukuman dikebiri. Karena orang yang menjadi korban hari ini sangat berpotensi untuk menjadi pelaku di kemudian hari. Maka ini mata rantai harus diputus. Dan bagi korbannya negara harus hadir untuk merehabilitasi secara menyeluruh, berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap trauma yang dialaminya.
Jangan sampai dia tadinya korban, suatu hari nanti menjadi predator, menjadi ancaman. Nah, ini kehadiran negara penting sekali terhadap korban-korban kekerasan tersebut. Bahkan di Indonesia ini, karena mungkin negara timur ya, betapa banyak kasus-kasus sedemikian rupa ini mengendap. Karena alasan malu lah, alasan ini aib dan lain sebagainya, ditutup-tutupi sebetulnya. Dan banyak kejadian gitu, bahkan orang tua kandung sendiri yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri. Dan kadang-kadang ini orang tidak berani untuk melaporkan karena alasan malu, takut, dan lain sebagainya. Tapi penting diberikan catatan, perbuatan ini adalah perbuatan tercela, dan harus ada regulasi yang tegas untuk mengaturnya, dan negara punya kewajiban untuk hadir untuk mengatasi masalah ini, termasuk secara berkesinambungan merehabilitasi para korban, agar mereka bisa tumbuh dan tidak terjebak kepada masa lalu yang sangat mencekam tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, perbuatan tercela tersebut adalah wal jami'u bainal mar'ati wa bintiha. Orang-orang yang menikahi istri sekaligus menikahi anak kandungnya, anak istrinya maksud saya. Jadi wal jami'u bainal mar'ati wa bintiha. Jadi istrinya diembat. Nah, ini istrinya ini punya anak nih, Robibah, anak tiri. Anak tirinya juga diembat. Ada beberapa kejadian dan sempat saya tangani juga. Jadi dia duda nih kejadiannya, menikah sama janda bawa anak gadis satu, anak perempuan. Tiba-tiba si bapak tiri ini jatuh cinta sama anak tirinya. Maka kemudian terjadilah entah hubungan menikah atau tidak. Bahasa sederhananya, si istrinya mengalah. Biarlah saya mengalah. Saya kasihkan suamiku kepada anakku. Kan ini kan stres semua namanya. Ini bukan bab mengalah atau tidak mengalah. Menurut hukum Islam, menikahi Robibah itu hukumnya haram. Tidak diperbolehkan menikahi Robibah. Anak tiri itu tidak diperbolehkan sama sekali. Dan ini sampai kejadian, entah mereka nikah atau tidak, saya tanya kepada aparat setempat yang nggak tahu mereka ada pernikahan atau tidak, si bapak tiri sama anak tiri sampai punya anak 5. Ini kan luar biasa. Nah, ketika dikonsultasikan secara hukum, apa hukumnya? Ya, dianggap menurut hukum Islam tidak ada pernikahan. Karena menikah anak tiri itu hukumnya haram, maka dianggap tidak ada pernikahan. Maka 5 anak tersebut tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, tapi 5 anak tersebut dinasabkan kepada ibunya sendiri yang mengandungnya. Jadi tidak bin bapaknya gitu. Bin sama bintinya itu dikembalikan, dinasabkan kepada ibunya. Dan bapak biologisnya tidak punya hak perwalian dan sebagainya, dia tidak punya juga hak nasab. Ini penting kita ketahui, seandainya masih ada kejadian di bumi Indonesia ini orang menikahi anak tirinya sendiri. Yang jelas ini perbuatan terlaknat, sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jami'u bainal mar'ati wa bintiha, orang yang menggabungkan pernikahan istrinya berikut anak tirinya juga. Ini perkara yang kelima. Yang keenam, wazani bihalilati jarihi, orang yang menzinahi tetangganya sendiri. Jadi ada bapak-bapak nanya, Ustadz, kalau begitu zina kalau bukan sama tetangga boleh dong? Ya nggak boleh dong. Ini artinya kalau perbuatan zina kepada orang lain saja hukumnya dosa besar, apalagi menzinahi tetangganya sendiri. Kan dalam akhlak Islami kita diajarkan yang namanya tetangga itu adalah karib kita, kerabat kita. Jadi yang disebut dengan keluarga kita itu bukan hanya yang ada pertalian nasab sebetulnya, tetapi juga tetangga terdekat kita, itu kerabat kita. Karena itulah mengapa kalau kita berbagi sesuatu yang kita dahulukan adalah tetangga kita, termasuk juga kerabat kita. Maka dari itu orang yang menzinahi tetangganya sendiri, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya muncul pepatah orang di pasar. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Nah, artinya sedemikian rupa terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara yang terakhir yakni yang ketujuh, yakni wal mu'dzi jarahu hatta yal'anah.
Perbuatan terlaknat tersebut adalah orang yang berbuat jahat kepada tetangganya sendiri. Sehingganya tetangganya melaknatnya. Ini dia ada studi kasus nih. Ada orang itu nggak betah tinggal di suatu lingkungan. Saking nggak betahnya dia pengen cepat-cepat pergi. Pengen pindah. Bukan karena rumahnya tidak nyaman. Tapi karena punya tetangga yang tidak baik. Tetangga yang suka membongkar aib. Menyiar-nyiarkan kekurangan tetangganya. Suka menyebar gosip. Menyebar fitnah. Bahkan melaknat. Bahkan berbuat zolim. Makanya manusia yang paling jahat adalah manusia yang jahat kepada tetangganya sendiri. Ada juga yang menggeser batas tanah. Ini namanya menggeser batas tanah itu kan dosanya sangat besar sekali. Ida shibrin, walaupun cuma sejengkal menggeser batas tanah tetangga, entah dia tahu atau tidak, maka tanah tersebut akan dikalungkan menjadi 7 lapis bumi di hari kiamat nanti, dan besar mata tanah tersebut yang dikalungkan di lehernya, dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Yang 70.000 tahun kemudian baru sampai di keraknya neraka. Nah, ini hukuman bagi tetangga yang jahat. Makanya alangkah baiknya kita semua menjadi tetangga yang baik. Membantu tetangga kita sendiri. Karena sebetulnya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik kepada tetangganya. Bahkan kita berbuat baik kepada tetangga kita, tidak perlu tanya apa sukunya, tidak perlu membedakan apa agamanya. Apapun agamanya, suku bangsanya, kita punya kewajiban untuk berbuat baik kepada tetangga kita sendiri. Karena itulah sebetulnya pribadi muslim yang baik. Dibalik lagi, ini 7 golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari kiamat nanti, Allah tidak mau menatap mereka. Allah tidak mau memberikan kasih sayang kepada mereka. Allah tidak mau mensucikan mereka. Sebaliknya Allah ampirkan dulu mereka ke dalam neraka untuk menebus dosa-dosa mereka semua. Jadi terkait dengan tren internasional tentang LGBT. LGBT sudah jelas melanggar rambu-rambu agama. Melanggar takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai masyarakat berbudaya, sebagai masyarakat yang beragama, mesti punya komitmen yang sama untuk memerangi LGBT. Ingat, ini bukan kebebasan, tapi ini sebuah penyimpangan. Ini bukan kebebasan, tapi ini sebuah kesalahan. Dan kita harus menyelamatkan generasi kita. Dan saya juga mengantisipasi bahwasanya diingatkan kepada segenap orang tua untuk memantau bagaimana pergaulan anak-anaknya. Dikarenakan ada lembaga pendidikan yang di sana melulu isinya peserta didiknya adalah perempuan. Mereka sering mandi bersama, tinggal satu kamar, bahkan tidur satu selimut. Ini terjadilah hubungan sesama jenis. Ada juga lembaga pendidikan yang di sana laki-laki semua penghuninya. Dan mereka seolah-olah betul-betul dilarang untuk berinteraksi dengan wanita. Dan tidak pernah lihat wanita. Maka terjadi sang guru mencabuli muridnya sendiri. Artinya mengapa? Karena ada semacam interaksi sosial yang menjadi hambatan sebetulnya. Makanya orang tua juga tidak perlu marah ketika anak gadisnya menyukai cowok ganteng. Itu lumrah. Ketika anak bujangnya suka dengan orang yang cantik, itu lumrah. Itu manusiawi dan itu normal sekali. Diarahkan saja. Jadi jangan seakan-akan seolah-olah kalau laki-laki berinteraksi dengan wanita itu udah larangan semua. Tidak sedemikian rupa. Kita harus punya sistem komunikasi yang sehat, interaksi yang sehat sebetulnya, agar tidak terjadi penyimpangan. Jadi demikian, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Dan sekali lagi, bijaklah dalam berpendapat, dan bijaklah kita dalam berhukum, sehingga kita tidak arogan, tapi di satu sisi harus ada ketegasan dalam menetapkan hukum. Mudah-mudahan anak-anak kita semua selamat dari fitnah akhir zaman, selamat dari berbagai macam kerusakan akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita selamatkan semua generasi kita, arahkan anak-anak kita ke pondok pesantren, ajarkan mereka agama yang benar, ajarkan kepada mereka mencintai negaranya, mencintai bangsanya, menghormati kebudayaannya, dan menjaga agamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.